وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di malam yang ke-25 ini Al-Shaimun Al-Qaimun Al-Shaimat Al-Qaimat Rahimakumullah. Di dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan tentang seputar zakat fitrah. Sebelum saya menyampaikan zakat fitrah, zakat itu dibagi dalam dua golongan besar. Nanti ada pembagian-pembagian ini. Yang pertama zakatul mal, zakat harta. Yang kedua zakatul fitri atau zakatul fitrah. Banyak nih namanya zakat fitri, zakat fitrah ini banyak. Banyak namanya dalam kajian fikih itu banyak. Ada zakatul Ramadan, ya, ada zakatul badan, ya, ada zakatul ras, zakat per kepala, macam-macam. Tapi yang terkenal dalam masyarakat, di tengah masyarakat, zakat fitrah. Tapi banyak ya, kita harus tahu. Akhirnya Allah ada yang ngomong orang itu aliran sesat itu Allah. Nah, zakat fitrah dinamai zakatul ras atau zakatul Ramadan. Ya, ini harus tahu, jangan gaptek ya. Sekarang jangan gagal teknologi gaptek putar orang bergaul dan sebagainya. Kita harus tahu Islam itu sangat luas ilmunya, kajian dalam Islam itu sangat luas. Sekali lagi, nama zakat fitrah itu banyak nih, yang nanti saya sebutkan. Sambung. Sekarang kita akan sedikit demi sedikit ya. Kita ini punya kewajiban zakat di dalam bab ini, ada kewajiban zakat dalam diri kita. Pertama kita sampaikan zakatul mal dulu. Sampai mana sih batasan orang itu sudah berkewajiban zakat harta? Kadang-kadang kita ini seringkali ya, bukan kadang-kadang, seringkali kita ini tidak jujur sama diri kita. Tidak jujur sama diri kita. Kita sering membohongi kita sendiri, tidak jujur sama diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya mampu, tapi sering kali tidak mau. Bedakan nih, mampu dan mau. Nah, ini kalau sudah sejalan, beres. Ada orang mau sebenarnya zakat, tapi ternyata tidak mampu, tidak bisa. Oh no, balik, sebenarnya mampu, ya tapi tidak mau, ya juga tidak zakat. Orang miskin, tapi keimanannya kuat, ya, keimanannya tebal, kepingin zakat, kepingin berbagi, kepingin. Tidak selalu tangan di bawah, ya dul ulia khairun min yadus sufla. Ya, tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Muwani itu lebih baik daripada jalur. Ini Islam ini mengajarkan muwani, ayo berbagi. Contoh kecil untuk berbagi ini. Tidak usah nunggoni soge, Pak. Berbagi ini tidak usah nunggoni soge. Sebenarnya sudah demi soge, demi motor akeh, buka dealer. Ya buka showroom. Aduh mesum tingkat 10, ya anak suruh sepeda. Aduh tidak usah gitu, tidak usah. Gambar kecil untuk berbagi. Perhatikan, ulama-ulama atau orang-orang soleh yang ada di Hadramaut, Yaman, ya Hadramaut sana. Salah satu kota Bu yang namanya disebut dalam Al-Quran Hadramaut. Ya, Hadramaut, Jakarta nggak ada disebut Jakarta, Banyuwangi. Ya, salah satu nama kota yang disebut dalam Al-Quran Hadramaut. Ya, jangan salah. Sampingnya ada Mesir, disebut Makkah, disebut. Ya, salah satu Hadramaut, dengar Al-Quran, Hadramaut. Nah, orang-orang soleh yang di Hadramaut itu berbagi dengan sesamanya itu nandungan isoki dan nandungan isoki. Ketika puasa Ramadan kayak gini nih, menjelang berbuka, ya maghrib jam 4:30, jam 5 gitu ya,
yang bawa dari rumah sepotong roti. Tidak bawa, bukan banyak-banyak, tidak bawa rantang, kolak, patola, celan, rawon, tidak bawa itu. Bawa sepotong roti. Sepotong roti tahu? Sepotong roti dibawa dengan niatan saya ini akan berbagi dengan saudara saya. Roti ini akan saya bagi dengan saudara saya. Roti siji. Sampai di masjid, kumpul dengan saudara-saudaranya, baca wirid dulu sebelum berbuka dan tausiah dan pengajian dan sebagainya. Waktu buka langsung mengeluarkan roti yang buat sambil. Ya, iki panjenengan. Padahal dia tidak punya lagi. Oke, Pak. Satu roti dia bawa dikasihkan saudaranya. Saudaranya pun begitu, bawa roti satu, itu juga dikasihkan saudaranya. Saya juga bawa ini panjenengan. Dia oper-operan roti. Oper-operan buku. Nah ini tadi kan ada yang tidak sama-sama, salah itu tidak bawa, jadi kan dikasih, ini panjenengan. Ya Allah saya tidak bawa, ya saya terima. Tunggu lidah Pak, ditugel rotinya, juga temannya. Subhanallah, ini berbagi untuk sesama yang ngenteni sugih, tidak ngenteni kaya. Sambung. Nah itu zakat sedikit gambaran berbagi. Islam ini Pak mengajarkan sama kita untuk berbagi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akan diriwayatkan orang yang selalu minta-minta, orang yang jalukan, orang yang mental pengemis, maaf, tidak mengatakan kaya atau miskin. Kalau kaya tapi mental pengemis selalu jaluk. Kalau kaya mental pengemis, BLT, bantuan sosial apapun pasti jaluk, padahal dia sugih. Itu namanya mental pengemis. Bukan hanya melarang, bukan sugih mental pengemis. Jangan salah ya. Kalau sudah mental pengemis, tidak merasa cukup dengan kekayaan atau karunia yang Allah berikan kepadanya, makin jaluk-jaluk. Ya, makin jaluk-jaluk. Contoh bapak-bapak atau macam-macam yang rokokan, di sakunya ini ada saki rokok itu. Entah jaluk. Bagi rokok tak selancar ya. Ada yang saki rokok ya. Ada rokok ini. Beli, ya. Tak mau berbagi malah jaluk. Itu mental pengemis namanya. Diriwayatkan orang-orang yang nanti mental pengemis ini ya akan menghadap Allah dengan tidak menunjukkan daging di wajahnya, alias tengkorak. Ya, orang-orang yang bermental pengemis nanti menghadap Allah dengan wajah tidak berdaging, alias tengkorak. Kalau sampai tahu ini, anaknya tahu Ghost Rider ya, Ghost Rider orang tikus, kalau daging ini kalau gendine kan bukan begini, itu hendak tengkorak, lainnya tengkorak menghadap kepada Allah dengan wajah yang tidak ada dagingnya. Tidak punya malu ya, rai bukan hanya rai ketik, rai cor-coran dan luar saya ya, rai cor-coran. Ya, kita harus punya malu lagi. Mobil kita punya, sepeda motor punya sesuai dengan jumlah anggota keluarga, rumah keramikan mewah, duit TV, kulkas, AC bahkan. Tapi ketika ada bantuan BLT untuk orang-orang yang harusnya didapat dapat bantuan itu memang syarat-syaratnya sudah memenuhi, tapi mentolo yang dulu antri atau ngomong sopon itu ya mengatasnamakan orang miskin, bilang tadi, jangan sampai kita punya minta pengemis. Sambut. Zakat mal. Sekarang kembali ke zakat. Zakat mal ini zakat untuk orang yang punya harta. Gampang-gampangan nih, berbelit-belit itu memang ini kajian yang harus kaji, disampaikan secara detail, harus duduk gitu Pak. Harus ada pengajian khusus sebenarnya. Tapi ini saya sampaikan poin-poin pentingnya saja agar kita sama-sama mengerti. Zakat mal ini, zakat harta ini batasan sampai mana? Batasan untuk orang yang punya harta senilai minimal 100 gram emas. Itu sudah masuk dalam kategori orang yang muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat, terutama zakat harta. Berapa Ustaz 100 emas itu? Ya kalau dikursikan sekarang, dikonversikan sekarang, katakan 1 gram emas saat itu 500.000 katakan ya. Berarti 100 gram itu 50 juta. Kalau ada orang yang kekayaannya di total dalam 1 tahun nisabnya sudah
wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5%. Tadi kan Bu, zakat itu hanya diminta oleh Allah 2,5%. Ya, katakan kita punya uang 1 juta, itu zakatnya cuma 20.000. Hak 975.000 bagoten panganen entek kena, yang penting 20.000 ini tidak hak sampean sudah. Nanti kan kalau kita sering dodeng-dodeng korupsi kurang ajar, awas Pak, awas. Kita ini kalau disampaikan zakat ini terus kita mampu dodeng koruptor, kita lebih jahat sebenarnya daripada koruptor. Atau paling tidak sama dengan koruptor apa? Ada orang, contoh orang nitipkan uang sama saya nyamakan jelek. Saya diamanai uang 1 juta sama orang, 1 juta. Suruh ngasihkan si fulan, bahkan kasihkan Pak Yasin lah. Nah, saya kasihkan Pak Yasin, suruh kasihkan Pak Yasin. Dan saya ini titip 1 juta, yang 975.000 kasihkan Pak Yasin, yang 100.000 kan doa jaringan saya. Ya harus pelan-pelan lah begitu. Ini berarti kan, kalau saya ini kurang ajar, saya ini mental koruptor, maling, rampok, saya ambil semua. Dan saya kasihkan Pak Yasin, saya ambil semua 1 juta. Ya, saya ambil 1 juta. Nah, kita ini dikasih karunia oleh Allah harta, Allah cuma minta 2,5%, Pak Bu. Apa rasanya kita mengeluarkannya? Makanya kan di Indonesia ini kurang barokahnya, pengentasan kemiskinan tidak berhasil, diambil dari zakat ini luar biasa. Bisa mengatakan, andai kata Indonesia ini maksimal manage zakat, zakat ini sudah cukup. Andai kata semua orang Islam yang kaya, yang mampu dan yang mau mengeluarkan zakat jujur sama keadaan ini, ya berapa banyak orang kaya di Indonesia ini, abang pajak, taat, coba kalau zakat. Dan orang yang nggak zakat itu, aparat keamanan yang ada di Indonesia ini wajib nangkap, karena itu adalah hak daripada orang miskin yang wajib diberikan pada orang miskin itu. Harus ada yang kontrol sebenarnya, ya harus itu, karena orang yang punya harta itu tidak berhak sama 2,5%-nya untuk orang yang berhak. 8 asnaf itu nanti insya Allah di malam-malam akan saya sampaikan. Ini Pak. Jadi Allah hanya meminta 2,5% dari harta kita. Itu hitung dari kita, Bu. Kita ini dalam sehari-hari sudah dikaruniai oleh Allah rezeki. Ya, kita belum bahasa kita dulu. Kita bacakan secara umum dulu ya. Amal rezeki. Sebagai gambaran terakhir semoga kita terbuka hati kita. Saya punya teman sudah meninggal, ibu-ibu sudah meninggal, dokter rumah sakit Islam. Ya, dokter rumah sakit Islam itu ngomong cerita sama saya, harus dinikmah cerita sama saya. Kalau saya ini untuk melatih diri saya agar tidak belit zakat, agar tidak iman sama harta yang saya punya. Beliau itu dokter rumah sakit Islam, setiap gajian, tadi kan, setiap gajian itu setiap bulan, bukan setiap tahun, bukan. Setiap gajian, saya total gajian saya sisihkan 2,5% untuk belajar latihan zakat. Padahal belum wajib, belum. Tidak ada zakat mal itu setiap bulan, tidak ada, setiap tahun. Tapi beliau berlatih untuk menggugah dirinya tidak jadi belit, 2,5% disisihkan untuk kasihkan pengemis, tukang parkir, tukang beca, orang-orang yang beliau kenal di sekitar rumah sakit, kasih 2,5%. Subhanallah. Semoga dengan apa yang disampaikan ini menggugah hati kita, dari kita tidak belit tidak belit, bisa mau berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum